Halo semuanya, saya Loi Pauji. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang hakikat bahasa, materi dari mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD, MPD. Apa itu bahasa? Menurut Kri Dalaksana dan Zoko Kenzono dalam Khair 2014 halaman 32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Keraf, dalam buku yang berjudul Tata Bahasa Indonesia 1984-16 menyatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Fungsi bahasa, 6 komponen dasar peristiwa komunikatif. Yang pertama, fungsi referensial, terkait dengan makna pesan yang disampaikan dalam konteks tertentu. Contoh kalimat, bilang sama pamanmu kalau pisau dan gergaji itu adalah milikku. Yang kedua, emotif. Fungsi emotif terkait erat dengan suasana batin penutur terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, untuk mengungkapkan rasa gembira, kesal, dan sedih. Contoh kalimat, hari ini aku gembira sekali karena aku lolos di pertukaran mahasiswa. Yang ketiga, puitis. Fungsi puitis bahasa merupakan estetika bahasa yang memungkinkan terciptanya pesan. Contoh kalimat, Cynthia, aku mengagumimu dalam diam utuh tak tersentuh, seperti mentari yang sedang menyapa bunga-bunga bermekaran. Yang keempat, patis. Fungsi patis bertujuan untuk mempertahankan komunikasi antar penutur dan petutur. Contoh kalimat, ayo kita pergi sekarang, untuk memberikan ucapan selamat pada Aprilia. Yang kelima, fungsi konatif bertujuan untuk menimbulkan reaksi pada penutur, misalnya menyuruh, melarang, dan mengajak. Contoh kalimat, Alawi, tolong ambilkan buku mata kuliah pragmatik di meja Bapak. Alawi, sebaiknya kamu jangan melalaikan tugas dari Pak Immanuel. Alawi, ayo kita belajar mata kuliah pragmatik sekarang. Yang keenam, metalingual. Fungsi metalingual adalah bahasa yang digunakan sebagai metabahasa untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan bahasa tersebut, seperti definisi, penjelasan makna. Contoh kalimat, definisi pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia. Pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Selanjutnya, 12 hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem berarti bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tepat dan dapat dikaidahkan. Contohnya, harga Rp100.000. Yang kedua, bahasa itu bersifat arbitrer. Lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang itu bermakna tertentu. Contoh kalimat, hal ini berarti mengapa lambang bunyi bahasa pena dinyatakan sejenis alat tulis bertinta tidak dapat dijelaskan. Ketiga, bahasa itu bersifat produktif. Artinya, dengan sejumlah unsur yang terbatas dapat dibentuk ujaran-ujaran bahasa yang hampir tidak terbatas. Contohnya, kita memiliki satu buah buku dengan jumlah buah kata 1000 kata. Namun, dengan 1000 kata itu dapat kita bentuk jutaan kalimat atau bahkan tidak terbatas. 4. Bahasa itu bersifat dinamis. Artinya, bahasa tidak terlepas dari kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Misalnya, ada kosakata baru muncul, namun ada juga kosakata lama yang tidak digunakan lagi. Sebagai contoh, kerja paksa, kerja rodi, kerja bakti, sedangkan yang dipakai adalah gotong royong untuk saat ini. 5. Bahasa itu beragam atau bervariasi. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan oleh suku Jawa, suku Aceh itu akan berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh suku Melayu. Yang keenam, bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Yang tujuh, bahasa itu sebagai lambang. Lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Contoh kalimat, ketika orang melihat bendera merah putih, pasti yang dipikirkan adalah Indonesia. 8. Bahasa itu adalah bunyi, kecuali misalnya batuk bersin itu bukanlah bahasa.
Hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Bahkan bunyi menyebutkan huruf-huruf pun adalah tuturan bunyi yang sifatnya arbitrary atau mana suka. 9. Bahasa itu bermakna. Ketika kita mendengar bunyi kata bunga, maka yang kita bayangkan adalah bahwa bunga itu adalah tumbuhan yang memiliki aroma atau warna serta bentuk yang menarik. 10. Bahasa itu konvensional. Konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Contoh, ketika kita mendengar bunyi kata rumah, maka semua masyarakat akan membayangkan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, dan semua masyarakat itu harus mematuhi pemakaian bahasa ini. Jika ada yang mengganti kata rumah dengan kata ramhu, itu melanggar konvensi dan akan menghambat proses komunikasi. 11. Bahasa itu universal, artinya terdapat ciri-ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Misalnya, ciri bahasa universal yang umum adalah bahwa bahasa itu memiliki bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. 12. Bahasa itu unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak memiliki oleh bahasa lain. Misalnya, susunan kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak demikian. Struktur frase bahasa Indonesia adalah MD, sedangkan bahasa asing adalah DM. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.